Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafalakum binatulab. Insyaallah fil yaum sanata alam al-madah jadidah. Hari ini kita akan belajar materi baru. Sebenarnya adalah materi yang sudah pernah kamu pelajari kelas 7, tapi dalam pola yang berbeda, yaitu penggunaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Contohnya saya membaca majalah adalah kalimat aktif, dirubah menjadi kalimat pasif, majalah dibaca oleh saya. Cuma dalam pola yang berbeda, maf'ulun dengan maf'ulatun. Oke, sebelumnya kita ingatkan dulu ini materi yang kelas 7 sudah kamu pelajari, mudah-mudahan masih ingat. Kata benda itu dibagi menjadi dua kelompok, ada yang kelompok muzakkar, ada yang kelompok muannas. Muzakkar itu muzakkar yang tidak menggunakan tamar butoh atau tidak ada tamar butoh. Contohnya faslun, masjidun, ma'nal kalimah, ismul ustaz. Ya, perhatikan dalam kosakata ma'nal kalimah ya. Ma'nal kalimah terdiri dari dua suku kata, ma'na dengan kalimah. Memang ada tamar butohnya, tapi untuk menentukan muzakkar muannas, perhatikan kata yang di depan ya, ma'na. Tidak ada tamar butoh, maka dia termasuk dalam kelompok muzakkar. Kemudian yang kedua adalah muannas ya. Muannas adalah kata benda yang ada tamar butohnya. Ya, contohnya madrasatun, risalatun, ayatul Quran, dan quratul qadam. Ya, insyaallah ini sudah kamu pahami karena sudah dipelajari kelas 7 ya. Oke, kita lanjut. Caranya bagaimana sih merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Yang pertama, tentukan objek. Untuk menentukan objek tinggal diurutkan saja SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan ya. Yang kedua, klarifikasi objek apakah termasuk muzakkar atau muannas. Yang ketiga, pindahkan objek ke depan. Yang keempat, ubahlah predikat dari kata kerja tersebut. Kalau muzakkar menjadi maf'ulun, kalau muannas menjadi maf'ulatun. Kelima, subjek tidak perlu dituliskan. Keenam, jika ada keterangan dituliskan di belakang. Terus ke nomor 4, ini yang perlu kamu agak fokus mempelajarinya. Jadi kalau objeknya itu adalah muzakkar, maka pola kalimat kata kerjanya dirubah menjadi maf'ulun. Kalau dia muannas, pola kata kerjanya dirubah menjadi maf'ulatun. Bagaimana sih perubahan pola kata kerja yaf'alu menjadi maf'ulun? Perhatikan. Yaf'alu ya, maka berubah menjadi maf'ulun. Perhatikan yaf'alu, huruf dasarnya adalah fa, ain, lam. Kemudian berubah menjadi maf'ulun. Ada tambahan mim, huruf pertama fa, huruf kedua ain, ada tambahan waw, kemudian huruf ketiga maf'ulun, begitu ya. Yaf'alu menjadi maf'ulun. Kemudian yashrobu, shin roba huruf dasarnya, maka dia menjadi mashrubun ya. Yadrusu menjadi madrusun, betul. Yaftahu menjadi maftuhun ya. Perhatikan, yashrobu menjadi mashrubun. Kalau kata kerjanya ashrobu, maka polanya tetap mashrubun. Tashrobuna, polanya tetap mashrubun. Tashrobina, tetap mashrubun. Yashrobuna, polanya tetap mashrubun. Jadi pola kata kerjanya boleh subjek ana, anta, anti, huwa, hiya, dan sebagainya. Ketika dirubah menjadi maf'ulun, jawabannya sama, mashrubun. Ya, nanti kamu akan paham di contoh soal. Ini adalah kelompok muzakkar. Kalau dia objeknya itu muannas, tinggal ditambahkan tamar butoh di belakangnya. Maf'ulun menjadi maf'ulatun, mashrubun menjadi mashrubatun, madrusun menjadi madrusatun, maftuhun menjadi maftuhatun. Oke, coba kita masuk ke contoh soal ya. Contoh yang pertama, Andi yaqra'ul Qur'an fil masjidi. Andi, ya, langkah pertama kita harus menentukan objeknya dulu. Untuk menentukan objek, kita urutkan saja nak. Andi sebagai subjek, yaqra'u sebagai predikat atau kata kerja, Al-Quran sebagai objek, fil masjid sebagai keterangan. Ya, kita sudah tahu di sini objeknya adalah Al-Qur'ana. Kita tulis Al-Qur'anu. Ketika jadi objek, harokatnya A. Ketika dipindahkan ke depan, maka harokatnya berubah menjadi U. Al-Qur'anu. Perhatikan Al-Quran, itu tidak ada tamar butohnya. Berarti dia adalah
muannas. Kalau muannas polanya polanya adalah muzakkar. Kalau muzakkar polanya adalah maf'ulun, ya, maf'ulun. Predikatnya atau kata kerjanya adalah yaqra'u, huruf dasarnya qara'a. Ketika dirubah jadi maf'ulun jadinya apa? Betul, maqru'un, ya. Mim, huruf pertama ko, huruf kedua ro, tambahkan waw, tambahkan alif, jadinya makru'un. Jadi Al-Qur'anu makru'un. Keterangannya tuliskan di belakang. Al-Qur'anu makru'un fil masjidi. Kalau kita terjemahkan, Andi yaqra Qur'ana fil masjid. Andi sedang membaca Al-Qur'an di masjid. Ketika berubah menjadi pasif, Al-Qur'an dibaca di masjid. Subjek tidak perlu dituliskan. Itu ya. Oke, contoh kedua. Nahnu nadkhulu al-maktabata. Nahnu sebagai subjek, nadkhulu sebagai predikat, al-maktabah sebagai objek. Objeknya adalah maktabah. Kita tuliskan di sini al-maktabatu. Lihat, al-maktabah ada tamar butohnya, berarti muannas. Berarti polanya adalah maf'ulatun, ya. Predikatnya adalah nadkhulu, ya, huruf dasarnya dal kha lam, maka menjadi betul madkhulatun. Mim, huruf dasar dal, kha tambahkan waw, lam tambahkan tamar butoh karena dia muannas. Al-maktabatu madkhulatun. Paham ya? Oke, dicerna lagi nah ya. Contoh ketiga. Anti tasma'ina al-musiqa. Anti sebagai subjek, tasma'ina sebagai predikat atau kata kerja, al-musiqa sebagai objek, ya. Objeknya kita sudah tahu nih, al-musiqa. Kita pindahkan objek di depan, ya, al-musiqa. Lihat, al-musiqa ada tamar butuh apa enggak? Betul, tidak ada. Makanya dia adalah muzakkar. Kalau muzakkar, polanya adalah maf'ulun. Ya, lihat predikatnya adalah tasma'ina. Huruf dasarnya sin, mim, ain. Maka jawabannya adalah kalau dirubah menjadi pola maf'ulun, betul, masmu'un, ya. Mim, huruf pertama sin, kemudian huruf kedua mim, tambahkan waw, huruf ketiga ain. Jadinya masmu'un. Al-musiqa masmu'un. Oke. Kemudian yang terakhir, contoh nih, yang keempat. Hum yaqra'una ayatal Qur'ani fil masjidi. Hum sebagai subjek, yaqra'una sebagai predikat, ayatul Qur'an sebagai objek, fil masjidi sebagai keterangan, ya. Kita lihat nih, kita pindahkan objeknya ke depan, ayatul Qur'an. Lihat, ayatul Qur'an ada tamar butoh apa enggak? Ada, berarti dia muannas atau polanya maf'ulatun. Lihat predikatnya, yaqra'una. Huruf dasarnya adalah qara'a. Maka jawabannya apa? Dirubah polanya menjadi maf'ulatun. Ya, betul, maqru'atun. Keterangannya tuliskan di belakang, ya. Demikian ya anak-anakku ya. Oke, silahkan dipelajari lagi videonya dari depan, pelan-pelan dicerna, kemudian baru dijawab soal latihannya, ya. Demikian anakku, mudah-mudahan bermanfaat bagi anakku semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.